Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mahasiswa, selamat berjumpa lagi bersama Pak Usman dalam pembelajaran mata kuliah ekonomi publik. Pada pertemuan hari ini, di mana pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang kedua yang akan membahas terkait dengan kebijakan ekonomi. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan kebijakan ekonomi, perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian kebijakan ekonomi. Kemudian yang kedua, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan kebijakan ekonomi. Kemudian yang ketiga, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam kebijakan ekonomi. Kemudian yang keempat, yaitu teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menganalisis manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Mari kita bahas apa itu pengertian kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi, mengatur, atau mengarahkan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Atau dengan kata lain, kebijakan ekonomi dapat diartikan sebagai serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian suatu negara. Nah, kemudian ada tujuan kebijakan ekonomi. Apa sih tujuan kebijakan ekonomi? Yang pertama yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, ya. Suatu negara, ya, jelas ya itu akan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, maka pemerintah berusaha untuk mendorong peningkatan produk domestik bruto atau PDB agar kesejahteraan masyarakat meningkat, ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga stabilitas harga, ya. Stabilitas harga ini sangat penting, ya. Karena inflasi yang tinggi ini akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga ini akan sangat berpengaruh terutama pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi pengangguran, ya. Dengan mendorong pertumbuhan sektor real dan investasi, maka lapangan kerja baru bisa diciptakan. Ya, jadi dengan adanya kebijakan ekonomi ini bisa mengurangi pengangguran, ya. Kemudian yang keempat yaitu pemerataan distribusi pendapatan, ya. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin atau masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin, ya. Contoh dari pemerataan distribusi pendapatan ini yaitu melalui kebijakan subsidi untuk sektor pendidikan dan kesehatan, ya. Kemudian yang kelima yaitu menjaga keseimbangan neraca
pembayaran. Ya. Pemerintah ingin memastikan bahwa ekspor dan impor berada pada posisi yang sehat agar nilai rupiah tetap stabil. Ya. Kemudian yang keenam yaitu mendorong daya saing dan inovasi nasional. Ya. Dengan mendorong daya saing dan inovasi nasional ini, tujuannya agar Indonesia mampu bersaing di kancah global, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Ya. Semua tujuan ini saling berkaitan, ya, dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam kebijakan ekonomi. Ya, ada beberapa macam terkait dengan kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan sektoral, kemudian kebijakan tenaga kerja dan sosial. Mari kita bahas satu persatu dari macam-macam kebijakan ekonomi ini. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengaturan penerimaan negara dan pengeluaran negara dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Ya. Mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter. Ya. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar, untuk mengatur tingkat suku bunga dan ketersediaan kredit dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Kemudian kebijakan ekonomi yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan. Ya, kebijakan perdagangan ini yaitu strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas ekspor dan impor dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi industri dalam negeri, memperluas pasar luar negeri, serta menjamin keseimbangan neraca perdagangan. Kemudian tujuan kebijakan ekonomi yang keempat yaitu kebijakan sektoral. Ya. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan sektoral adalah kebijakan ekonomi yang difokuskan pada pengembangan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian seperti pertanian, industri, pariwisata, energi, dan UMKM. Melalui berbagai instrumen seperti regulasi, subsidi, insentif, atau program pembangunan yang spesifik. Contoh kebijakan sektoral di Indonesia yaitu berupa subsidi pupuk untuk petani. Ini contoh dari sektor pertanian. Kemudian program hilirisasi nikel, ini contoh dari sektor industri. Kemudian insentif pariwisata pasca pandemi, ini contoh dari sektor pariwisata. Kemudian program pembinaan UMKM dan digitalisasi, ini contoh dari sektor usaha kecil. Ya. Nah, yang kelima yaitu kebijakan tenaga kerja dan sosial. Yang dimaksud dengan kebijakan tenaga kerja dan sosial ini adalah seperangkat kebijakan publik
yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatur, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta menjamin perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, di mana kebijakan ini mencakup aspek hubungan industrial, penciptaan lapangan kerja, pengaturan upah jaminan sosial, pengaturan upah, jaminan sosial, serta program bantuan sosial untuk kelompok rentan. Adapun manfaat dari kebijakan ekonomi ini yaitu yang pertama yaitu stabilitas ekonomi. Jadi adanya kebijakan ekonomi ini bisa menjaga keseimbangan antara jumlah peredaran uang dan barang atau jasa yang beredar sehingga harga tidak bergejolak dan perekonomian berjalan efektif. Kemudian manfaat kebijakan ekonomi yang kedua yaitu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Jadi dengan adanya kebijakan yang stabil dan pro investasi maka akan mendorong investor membuka usaha atau memperluas produksi sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya investor kemudian produksi industri meningkat maka lapangan pekerjaan baru itu bertambah sehingga bisa mengurangi pengangguran dan bisa meningkatkan kesempatan kerja Kemudian manfaat kebijakan ekonomi selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat menekan inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar atau moneter ketat, yaitu atau mengatur belanja pemerintah fiskal dalam hal ini agar harga tetap stabil. Kemudian yang keempat mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu dengan stimulus fiskal atau pelonggaran moneter maka permintaan agregat itu meningkat dan ekonomi tumbuh lebih cepat Kemudian yang kelima menjaga neraca pembayaran Melalui kebijakan nilai tukar, perdagangan dan moneter maka keseimbangan antara ekspor impor dapat dijaga agar tidak menimbulkan tekanan pada devisa negara. Kemudian yang keenam yaitu pemerataan distribusi pendapatan. Melalui redistribusi fiskal ini seperti pajak, progresif, dan bantuan sosial ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Nah, selain manfaat dari kebijakan ekonomi ada dampak Dampak di sini ada dampak positif, ada dampak negatif Dampak positif dampak positif ini karena kebijakan jadi jika kebijakan ekonomi dirancang secara tepat dan didukung oleh pelaksanaan yang efektif, maka akan muncul dampak positif. Dampak positif dari pelaksanaan kebijakan ekonomi yang tepat ini yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan. Kemudian yang kedua dapat menciptakan lapangan kerja. Tadi telah disebutkan dengan adanya aturan yang mendukung terhadap pertumbuhan investasi maka akan lapangan kerja baru itu akan meningkat sehingga mengurangi pengangguran. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menurunkan kemiskinan.
Dan yang keempat, dapat meningkatkan stabilitas ekonomi. Ya, kemudian dampak yang kedua yaitu kesenjangan sosial, kemudian ketergantungan subsidi, dan yang keempat yaitu ketidakpastian investor. Baik, ini ada soal ya, ada soal, silahkan, ada 2 soal ya, silahkan kalian kerjakan ya. Kemudian nanti dikumpulkan melalui portal akademik ya. Silahkan nanti Anda buka portal akademiknya ya, nanti dikumpulkan ya. Baik, sampai di sini ya pertemuan kita ya terkait dengan kebijakan ekonomi ya. Jadi kebijakan ekonomi itu sangat penting ya, karena memberikan dampak ya, memberikan manfaat, memberikan dampak positif. Jadi kebijakan ekonomi yang tepat ya, maka itu akan memiliki dampak positif. Tapi kebijakan ekonomi yang tidak tepat maka bisa memberikan dampak negatif ya. Baik ya, kita cukupkan pertemuan hari ini. Nanti pertemuan minggu depan ya silakan kalian pelajari ya terkait dengan pengeluaran pemerintah ya. Baik, mari kita tutup ya pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah. Ya, demikian diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.